Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala hawla wala quwwata illa billah ma'adu. Masyaallah muslimin rahimakumullah, jamaah masjid Maziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang mana dengan rahmat hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kehidupan kita semua. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Harapan agar kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di akhir mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita berdoa marilah kita membaca surah Al-Fatihah. Kita khusus untuk para kita siapa Muhammad bin Al-Ghazali, surah Al-Hadid di Muhammad Isa Muhammad Dahlan, wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad Abdul Muhammad wa alihi wa sahbihi. Sallallahu alaihi wa sallam majma'in Allah ya Allah ya rahmah wa jannah. Dari berkat masalah wari berkat di dunia dan akhirat. Sirul Fatihah. Ya, sekarang kita lanjut lagi mengaji kita masih di dalam kitab Minhajul Abidin Syarah At-Talibin. Ya, halaman 433 paling bawah tadi. Ya. Yang di atas tapi paling bawah. Qala ahlul ma'rifah, berkata orang-orang ahli ma'rifah. Ini kedengaran? Enggak. Suaranya jelas ya? Jelas nggak? Insya Allah. Dibanding yang kemarin pakai mic ini, yang itu tuh ya. Mendingan nih. Ini tetap udah kedengeran ya, nggak gaung kan? Yang kita dengar jadi puyeng biasanya. Iya. Ini nggak jelas. Kalau ke belakangan dikit mungkin nggak jelas kali ya. Ya, kita lanjutin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Malik rahimahullah wa ta'ala barakatuh bidarna sadri. Qala ahlul ma'rifah. Ini langsung nyambung aja dah. Ya, insyaallah yang minggu kemarinnya masih ingat gitu. Berkata orang-orang ma'rifat. Itu ngomongin apa sih nih? Ya, ingetin aja ngomongin apa. Berkata ahli ma'rifat, nusbiqu alaihim munni ama wa nusihimul syukrah. Ya. Artinya kami memakmurkan kepada mereka nikmat-nikmat, tetapi membuat mereka lupa akan bersyukur. Ini tentang masalah istidraj kemarin ya. Orang-orang yang diberikan kelebihan ataupun kemuliaan, keberkahan, kerehatannya, tapi ternyata semua itu adalah istidraj gitu. Ya, bahkan orang itu tidak memahaminya. Lalu ada kama qala syair gitu, seperti apa yang dikatakan syair. Jadi dalamnya ada qala ahlul ma'rifah, di dalamnya itu halaman 434. Minhum Sufyan As-Tsauri, berkata orang-orang ma'rifah sebagian di antara mereka adalah Sufyan As-Tsauri. Nusbiku ainuk milu, kami sempurnakan alaihim ni'ami, kami sempurnakan nikmat kepada mereka, wansihim asyukrah, kami buat mereka tapi lupa untuk bersyukur. Nah, ini istidraj tuh begitu ya, disempurnain nikmatnya tapi dibikin lupa untuk bersyukur. Ini istidraj. Jadi kalau kita punya kemuliaan, punya kehormatan, punya materi, punya jabatan, tetapi jauh dari bersyukur tentang hidup, kita lagi dapat istidraj. Ya, intinya begitu kalau menurut ahli-ahli ma'rifat. Kalau kita jauh dari bersyukur tentang kehidupan, maka segala anugerah itu sebenarnya istidraj. Ya, paham? Gimana sih bersyukur? Ya banyak halnya. Kalau bersyukur itu kan ucapan terima kasih. Ya.
Kalau kita misalnya dapat kerjaan yang enak dari orang, kan ucapan terima kasihnya kita kerja yang benar. Iya. Orang udah capek-capek masukin kita kerjaan, hitungannya ini susah masuknya kerjanya. Dan kerjaannya enak sebenarnya. Masuknya susah tapi teman kita masukin, akhirnya kita bisa masuk. Terus kita kerjanya malas-malasan. Gimana kita nggak dikatakan orang yang nggak terima kasih? Makanya yang dibilang orang yang berterima kasih, bersyukur adalah saat dimasukin kerja, kerjanya benar. Itu membuktikan dia menghormati yang ngasih. Ya, dengan mensyukurinya dengan cara benar ngerjainnya. Ya, yang bawa kerjaan siapa? Yang punya perusahaan Allah, yang bawa masukin kerja Nabi Muhammad. Ya, kita udah masuk nih, ngecewain Nabi. Gue mendingan masukin yang lain daripada lo. Ternyata pas lo masuk ini perusahaan, kalau kerjanya begini, malu-maluin gue, nyakitin perasaan gue, udah capek-capek masukin lo, susah nih masuknya, begitu. Ya, itu faktor kita nggak mensyukuri, di mana kita tidak menghormati orang yang sudah bawa kita. Ya, inilah Allah dan Rasulnya sudah membawa kita kepada Islam. Harusnya kita mensyukuri, ya kan? Jalanannya benar. Ya. Allah misalnya mengangkat derajat kita dengan kemuliaan, harus kita jalanin dengan makin benar sama Allah. Allah membuat kita punya materi banyak, akhirnya kita mensyukuri dengan banyak berbuat baik. Gitu. Ya. Jadi intinya kalau menurut ahli ma'rifah, orang-orang yang disempurnakan nikmatnya lalu dilupakan mereka akan bersyukur. Nah, ini berarti penyempurnaan anugerah nikmat kehidupan ini adalah istidraj. Ya. Makanya kita harus mikir-mikir, kalau kita punya kelebihan ataupun keluasan hidup, anugerah baik ilmu, baik kehormatan, baik jabatan, baik materi, kita mikirin, nah ini istidraj bukan. Kalau pengennya bukan istidraj, ya lakukan bersyukur dengan baik. Ruya an Umar ibnu Khattab lama humilailah ikan zakat Kisra. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya Umar ibnu Khattab, ya, saat beliau menjadi khalifah, lama humilailah, ketika dibawakan kepadanya harta Persia, harta kerajaan Persia Kisra. Waktu Islam menguasai kerajaan Persia, kerajaan putih, yang namanya istananya dari emas mulu, temboknya, tiang gitu. Terus harta-harta rampasan perangnya atau harta-harta kekuasaannya diserahkan ke Madinah, dibawa ke Madinah di depan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Ya, negara Islam yang tadinya sangat miskin, tahu-tahunya setelah menguasai Persia luar biasa kayaknya. Ya, banyak materi, banyak baju emas segala macam, pakaian-pakaian kebesaran macam, itu dibawa ke Madinah ke depan khalifah gitu. Tetapi saat melihat materi-materi itu semua, Umar ibn Khattab mengatakan, Allahumma inni a'udzubika an akuna mustadrijan gitu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya, berlindung daripada tipu daya orang yang terkena tipu daya. Ya, maksudnya kena istidraj. Istidraj itu orang yang tertipu. Ya, dengan kesenangan, kemegahan, kemuliaan, akhirnya dia jauh dari Allah. Itu sebenarnya istidraj. Ya. Dan Umar takut materi-materi dunia itu membuat dia makin jauh dari Allah dan makin jauh dari bersyukur. Makanya dia langsung berdoa begitu, ya Allah, lindungi aku dari aku terkena tipu dayamu. An akuna mustadrijan fa ini sami itu takulu, karena sesungguhnya kata Umar, aku pernah mendengar engkau menyatakan di dalam firman-Mu, ya, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, surat Al-A'raf yang kemarin itu 182, ya, di mana Allah berfirman, kami akan mengistidratkan lah gitu, atau kami akan menipu daya mereka
dari sisi yang mereka tidak pahami, dari sisi yang mereka nggak tahu. Ini yang ngerinya. Maksudnya apa? Kita dikasih istidroj, kita nggak paham kalau itu istidroj. Ya, maksudnya Allah akan menipu daya mereka dari sisi yang mereka tidak mengetahui kalau itu adalah itu budaya. Makanya banyak orang merasa semua itu adalah keberkahan, padahal tipu daya. Ya, kemarin dibahas orang yang tahu-tahunya dikasih kebuka hidupnya, akhirnya materinya banyak, dia nganggap itu keberkahan. Hati-hati, kita nggak pernah tahu, karena Allah kadang-kadang mengetes atau membuat tipu daya, membuat istidrojnya dari sisi yang kita tidak pahami. Ternyata kita anggap itu berkah, ternyata itu tipu daya Allah. Allah membuat kita kebuka jalan hidup, akhirnya punya usaha hebat gitu. Akhirnya menjadi orang yang bermateri, ternyata itu tipu daya Allah. Ya, untuk membuat kita semakin nyusruk gitu. Ya, ada orang yang merasa bangga dengan garis keturunan mulia, itu ya, itu hati tipu daya Allah. Karena dikatakan di sini, qala ahlul ma'ani la al istidraju ayatadaraja asyai'u ila syai'in fi hafiyati qalilan hafiyatin qalilan. Ini yang dibilang istidraj adalah itu ayatadaraja syai'in, ya, berlahan-lahan, ya, meningkatnya berlahan-lahan tuh, peningkatan secara pelan-pelan kepada sesuatu yang lebih teng gitu. Fi khibatin qalilan. Tetapi ya dia nggak sadar kalau itu apa namanya, direnggut dikit-dikit imannya. Jadi maksudnya naik nih kayak orang naik bonan dah. Dia nggak tahu kalau sebenarnya sampai atas dia bakal jatuh. Pahit gak? Ngeri ya? Itu Allah angkat dikit-dikit. Lama-lama semakin kaya, semakin dimuliain. Tadinya mulainya awalnya nggak sombong, akhirnya maksudnya apa ya gue pantas dihormatin, apa ya gue pantas kaya. Awalnya begitu, dikit-dikit, terus tambah mulia, tambah kaya. Akhirnya nggak sadar lama-lama akhirnya sombong, tebal jatuh. Tuh istidot begitu. Dia diangkat dikit-dikit, tapi juga ditarik dikit-dikit tentang keberkahan. Tang bro. Ya kalau gimana sih kita naik tangga, kita naik satu, tapi di bawah tuh dikeroposin dikit-dikit. Dan mendingan jangan tinggi-tinggi ya. Kita tahu, ini kan kita naik keroposin, kita naik dikeroposin. Lalu saya mikir, ini makin tinggi gue, makin keropos makin sakit jatuhnya. Itu. Tetapi orang nggak sadar, dia naik aja, lupa bahwa sebenarnya itu tangga. Lo naik satu langkah dikeroposin, lo naik lagi dikeroposin, dia nggak sadar. Karena benar kalau dia mikir, ini berarti bakal rubuh ya. Nah ngapain gue makin tinggi, makin sakit jatuhnya. Itu paham? Istidrat begitu. Makanya ada syair sini dikatakan di atasnya, ahsanta zonaka bil ayami ishasunat gitu. Ya, syairnya mengatakan ahsanta zonaka bil ayami ishasunat. Ya kamu merasa atau prasangka kamu hari ini adalah baik. Jika hari-hari itu memang baik, makanya ngerasa hari ini baik, enak, tenang, dan aku merasa ini hidup menyenangkan. Walam takhabsu amma ya'ti bihil qadaru gitu. Tetapi kamu tidak takut akan bahaya yang akan datang dari takdir Allah. Maksudnya kita lupa saat hari kita nyaman, hari-hari kita indah, bahagia, kita merasa hidup kita selalu baik. Padahal kita nggak pernah tahu takdir Allah tentang hal-hal yang akan buruk terjadi, itu juga kemungkinan ada. Kami hati-hati. Ya, maksudnya apa? Dia kalau jatuh yang tadi pohon, ya makin tinggi kan akhirnya makin kencang.
Nah kok lo ngerasa enak, wah enak nih hidup makin tinggi, iya. Tapi kok lo nggak pikirin kalau angin tuh bakal lebih kencang. Itu. Ya hari-hari kita mungkin enak, tenang, bahagia, dan makin bahagia. Tapi ingat, ya itu kadang-kadang ya harus kita pikirin ada suatu takdir-takdir yang tidak menyenangkan kan. Hidup itu paradoks, ya. Gak bakal senang terus, gak bakal sedih terus. Nah kalau kita senang terus kita pikirin tuh, aduh ini ada apa nih, bahaya. Tahu-tahu terang. Wasalamat kalayali faktaror tabiha gitu. Ya merasa nyaman, merasa aman malammu. Jadi malamnya ngerasa aman, paginya tenang. Faktaror tabiha, kamu tertipu dengan nyamannya itu. Ya bahasanya ini nyaman apa nggak tahu diri kan gitu. Kita merasa nyaman, tenang, bahagia, siang malamnya pun merasa bahagia. Kita tertipu. Wa inda safwil layali yahdusul kadaru gitu. Padahal dalam sisi jernihnya malam itu bisa terjadi suatu kekeruhan hidup. Ya. Maksudnya selalu hati-hati saat kita, makanya sih Syekh Abdul Qadir Berjalani pernah mengatakan, saat aku merasa jadi orang soleh, ya, maksudnya lagi rajin-rajinnya bayang nih, lagi rajin-rajin ibadah kayak bulan Ramadan dah ya kan, kita ibadah mulu. Saat begitu, untuk aku tidak terlupakan dengan bahwa Allah segalanya dan ibadah kita belum banyak di sisi Allah, saya selalu mengingatkan dosa-dosa saya, keburukan saya, kehinaan saya. Jadi membuat saya tidak bangga dengan ibadah itu. Itu paham? Ya, jadi saat kita benar ingetin dosa-dosa kita. Jadi nggak nyombong, nggak bangga diri, nggak lupa diri. Nah, ini pun saat kita yang merasa nyaman hari-hari kita, malam-malam kita bahagia. Kita juga jangan waspada. Dunia ini paradok, selalu dibangun dengan kebahagiaan dan ketidakbahagiaannya. Nah, saat kita lagi kayaknya bahagia aja siang, sore, malam, ada apa nih? Gitu. Selalu berusaha jaga diri. Ya, jangan sampai Allah uji dan kita kaget gitu. Ya, kalau orang yang naik tinggi, ya naik pohonan, makin tinggi, dia kan tahu. Nah ini berarti jaga diri, tahu diri. Dia tahu anginnya pasti makin kencang, batangnya juga makin kecil ya. Makanya apa? Dia pakai ikat, badannya diikat di pohon kan. Nah, kalau misalnya kena angin dia jatuh, dia gelantungan. Ya kayak tukang motong. Tapi ada juga itu yang ekstrim loh. Mau iketin kaki lo, ngut gitu. Hebat tuh ya. Itu yang kayak gitu kan. Dia nggak takut kalau bakal jatuh. Ada tuh yang begitu. Cuma nyemplak doang. Motong. Gitu. Tapi kan pada umumnya orang harus apa? Dia tahu semakin tinggi semakin kemungkinan anginnya kencang atau batangnya makin kecil. Makanya biasanya diikat ya badannya di pohon, kalau seandainya jatuh di gelantungan. Nah ini maksudnya kalau kita dapat kehidupan lebih baik, hati-hati, anginnya kencang. Nah harus sadar, coba terus bersyukur. Kalau jatuh kita udah jaga-jaga dengan bersyukur, paham ya? Ya. Itu walam, ketahuilah atasnya kita. Anaka kulama sirta akroba pa'amruka akhwabu wa as'abu. Ini beliau ini kan ini lagi tangga ketujuh ini masalah mensyukuri hidup atas kebaikan-kebaikan Allah kepada kita. Ya. Kalau kita jadi orang benar kan itu anugerah. Karena siapa yang bisa membuat manusia menjadi soleh, siapa yang bisa membuat manusia menjadi nggak soleh, itu kan Allah. Saat kita ditakdirkan jadi orang baik dan mau belajar, mau ibadah, mau menjadi orang-orang yang rajin sholat, rajin mendekatkan diri kepada Allah, itu sebenarnya anugerah. Ya, yang harus disyukuri. Ya, banyak ada orang yang pengen bantu tapi nggak bisa-bisa, karena Allah nggak kasih anugerah. Sebegitu dekatnya Abu Thalib sama Rasulullah, nggak dapat anugerah. Ya, hitungannya banyak. Wais Al-Qarni nggak pernah ketemu Nabi tapi beriman. Ini kita kalau menjadi orang-orang yang mau mendekati diri kepada Allah, mau ibadah, mau mendalami agama, itu adalah anugerah. Nah ini yang harus disyukuri
luar biasa. Tetapi memang di sini dikatakan wa'lam, ketahuilah jikalau kamu kulama, ketika kamu menjadi orang yang dekat kepada Allah ya, maka perkaramu akan lebih menakutkan dan lebih berat. Terus jangan dekat gitu ya, begitu. Ini kan jadi pertanyaannya ini karena kita udah sampai tangga ke-7 tingkatan orang-orang yang bersyukur, yaitu makin dekat sama Allah ya. Makanya beliau ngomongin begini, kalau masih kalau begitu semakin dekat semakin bahaya, makin berat, mendingan gua nggak deket sama Allah. Berarti ente masih tangga 1 gitu ya, masih tangga 2. Kalau udah kesini memang tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah ya. Ya ini pahamin ya, kalau bahasa beliau dikatakan seandainya kamu mengetahui ya bahwa makin dekat kamu kepada Allah, maka perkaramu akan makin menakutkan, akan makin berat ya. Ini kalau bahasa beliau begini, ente masih bilang oh kalau gitu jangan dekat-dekat sama Allah, berarti ente masih tangga 1, belum pantas di tangga 7 gitu ya. Maksudnya kalau ikut diajak perang sama Nabi kabur gitu ya. Ini udah berani perang, resikonya apapun maju begitu ya. Oh oke deh, jadi maksudnya saya pengen deket sama Allah, kata Ghazali, hati-hati resikonya lebih berat, nggak apa-apa ya, coba gitu. Ini baru orang yang tangga 7 ya. Jangan makin deket makin bahaya, makin berat, nggak jadi dah gitu ya. Masih turun tuh, balik lagi ke tangga awal. Kalau ini emang orang-orang yang udah niat menuju kepada Allah, tapi saking niatnya dipegang kena Ghazali, jangan cepet-cepet jalannya, ingat ya, makin dekat makin bahaya ya gitu. Harusnya tetap maju ya, paham ya. Jadi bahasa beliau ini jangan membuat wah makin dekat makin bahaya makin berat, maksudnya makin tinggi makin bahaya, jatuhnya makin sakit gitu. Nggak jadi tinggi-tinggi dah gitu ya. Hitungannya akhirnya ntar Ghazali jadi serba salah. Ini harus gimana sih ngomong, kata Ghazali gitu. Disuruh tinggi-tinggi takut sama ujiannya, disuruh di bawah aja nggak sanggup sama penderitaan susahnya gitu. Maunya di mana? Kalau mau bahagia ya udah, mau bahagia tinggi, enggak takut jatuhnya gitu ya. Kalau takut jatuh di bawah aja tapi sengsara, nggak mau juga sih sengsara. Nah bingung kan jadinya Ghazali, ini maunya apa sih gitu ya. Ini nggak harus, udah jangan sampai ada kepikiran ke situ ya, karena udah tangga 7. Jangan sampai pikiran wah kalau lebih dekat sama Allah lebih bahaya lebih berat, ngapain gue dekat sama Allah gitu ya. Jangan sampai ada pikiran begitu ya, karena ini tangga ke-7 memang begitu. Jadi memang niat dan jihadnya menuju kepada Allah udah kuat. Justru tadi ya ada yang bilang saking kuatnya ditahan dulu sama gue nih. Tadi dulu inget deh nih, nanti makin dekat bahaya. Ingat kisi-kisinya bahwa apa? Akan makin berat, pohon makin tinggi, makin jatuh sakitnya. Hati-hati, gitu. Tapi tetap disuruh maju. Gitu. Ya. Apa di sini dikatakan wal muamalatu asyad, ya, dan juga ibadahnya lebih sulit. Wa adaku, dan lebih rumit. Ya. Kenapa lebih sulit, lebih rumit? Ya, ada orang kalau tahajud karena dia belum membersihkan hati daripada sifat-sifat tercela, hasut, dengki, sombong, bangga diri, itu tahajud mah gampang banget ngerjainnya. Pas mulai mendalami ketauhidan, kagak bisa tahajud. Itu saya tuh begitu ngalamin. SMA gampang banget tahajud. Pas sudah mendalami kitab tasawuf, jadi sulit banget. Padahal kerjanya sama, tahajud juga. Kenapa? Tingkatannya sudah berbeda, hatinya sudah beda, jiwanya sudah beda, kedekatannya sudah beda, makanya setannya beda. Iya, gitu. Masih SMA, mungkin setannya SMA, gitu. Ya, sekarang setannya ya juga udah lulus sarjana gitu juga sama. Jadi makanya susah. Lain. Itu makanya semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan makin mentauhidkan Allah, maka akan makin berat, ibadahnya pun akan lebih sulit dan lebih rumit. Gitu. Sulit dan rumit ini bukan berarti ibadahnya menjadi aneh, enggak. Berat jalan ini.
Padahal dekatnya itu juga, cuma kualitasnya. Jadi kualitasnya mulai berubah, gitu. Ya, dulunya setannya cuma pakai bisikan, sekarang pakai golok, gitu. Mulai wah deh, berat juga nih. Gitu. Manggil temen, gue nggak bisa sendiri nih. Lu udah mulai tinggi ilmunya tuh, makanya susah bangunnya tahajud, susah makan dikurangin, gitu. Itu, ya. Semakin dekat kepada Allah risikonya itu. Wal khatru alaika a'zamu. Bahayanya akan lebih besar. Ya, bahaya apa? Ya kalau jatuh sakit gitu. Kenapa? Kalau bahaya daripada semakin dekat kepada Allah adalah kalian akan dimuliakan di depan manusia. Kalau dimuliain bahayanya sombong. Itu bahayanya makin besar. Ya, penyakit paling ujung iblis gara-gara itu. Ya, penyakit yang membahayakan. Fa inna syai'a ulama kana ablagha uluwan tuh. Idzan qalaba kana ashabu ukuan gitu. Karena dalamnya ada kan ya? Karena sesungguhnya segala sesuatu jikalau sudah sampai tinggi dan qalaba kana ashabu ukuan ya. Kalau jatuhnya lebih sakit. Nih contohnya syairnya matorotoi runwa tapak gitu illa kama toro wako gitu. Kalau dikatakan syairnya bahwa apa-apa yang terbang tinggi burung lalu semakin tinggi tidak bukan apa-apa tidaklah burung ya terbang semakin tinggi kecuali kalau dia jatuh semakin sakit. Iya, itu resikonya. Tadi yang Anda bilang juga sama naik pohon makin tinggi. Beliau memberikan syairnya, tidaklah burung terbang semakin tinggi kecuali kemungkinannya kalau jatuh ya makin sakit. Emang dia terbangnya makin tinggi, tapi kalau jatuh makin sakit. Gitu. Ente tuh tangga satu pundakan tangga jatuh, ya nggak sakit ya? Coba dari atas ini, ya lebih sakit. Jadi semakin tinggi itu bahayanya, resikonya makin sakit. Terutama penyakit hati tadi, sombong, bangga diri. Lalu Pak Izan idza kana amruka lamma sara aqrabu wa huwa akhabu wa ashabu. Itu maksudnya izan kalau seandainya urusan-urusan perkara yang dimana semakin dekat sama Allah itu semakin menakutkan dan memberatkan, la sabila ila amni wa ikfali syukri. Gak ada jalan, gak ada sabil, la sabila tuh, gak ada sabil maksudnya. Ya, la sabila gitu. Gak ada jalan untuk merasa aman. Dan jangan sampai melupakan bersyukur kepada Allah. Ya, jangan lalai dari bersyukur. Wa tarki ibtihal, dan jangan sampai meninggalkan untuk selalu tadarru, memohon kepada Allah, merendahkan diri di depan Allah bil hibsi bihalin, dan juga memohon untuk selalu dijaga dalam kondisi apapun. Ya. Jadi solusinya bukan kita jangan tinggi aja terus, berusaha untuk semakin dekat kepada Allah, semakin mulia di sisi Allah. Tapi ingat, hati-hati, semakin mulia ujiannya, kesombongan, kebanggaan diri, ya, dan segala macam. Dan kalau jatuh, nerakanya paling ujung, paling nyusruk, gitu. Makanya biar kita jangan sampai nyusruk, selalu ingetin diri untuk jangan sampai lupa bersyukur, jangan pernah tinggal untuk tadarruk kepada Allah, memohon agar dijaga terus. Ya Allah, jaga saya. Ya Allah, lindungi saya dari kemaksiatan. Ya Allah, lindungi saya dari kerasan sombong, bangga diri. Itu nabi-nabi aja tetap doa gitu, karena nggak ada penutup kemungkinan. Kenapa? Ya iblis, ya mulianya udah lama banget, 1000 tahunan. Karena dia lupa tuh kalau dia harusnya minta penjagaan terus. Ya, bangga diri, sombong akhirnya. Itu.
Jadi bukan nggak boleh tinggi, tapi tinggi silakan tapi ikat gitu. Kalau jatuh jadi kita nggak jatuh. Tadi yang kayak orang ngebang bonan gitu, naik bonan ikat. Nah itu ikat itu selalu waspada, jangan merasa aman ya, walaupun udah jago banget, sepandai-pandai itu melompat ya benar ya, pasti jatuh juga. Belum lihat sih ada yang jatuh ya, maksudnya kemungkinan bisa aja jatuh gitu. Ya pleset atau apa itu, walaupun memang kalau tupai emang aneh ya, apaan aja daun aja tuh. Anda pernah lihat dari kabel listrik terus ke daun pohon kelapa gitu. Lompat ke daun pohon kelapa tuh kayak solid soccer gitu bisa jalan di daun kelapa loh, ringan banget mati ya, jago banget ya jalan ya. Kadang di kabel itu bawa anak ya, digigit di kabel loh ya. Tapi itu ada istilah sepandai-pandai itu melompat, pasti jatuh juga. Nah ini, jadi jangan pernah merasa kita misalnya udah jadi waliullah, jadi orang-orang yang punya karomah, hati-hati ya, nggak aman tetap ya. Makanya selalu harus diikat dengan mensyukuri terus, dan diikat dengan memohon terus sama Allah perlindungan agar jangan sampai bisa satu. Pernah diceritain kan waktu si Abdul Qadir ditanya itu sama orang-orang tukang mabuk ya, dia aja begitu. Udah ya, nggak perlu diceritain lagi ya, ceritain lagi nggak usah ya. Ingat yang saat dia, seandainya kamu bisa nggak Allah membuat kamu orang seperti kamu menjadi orang yang durhaka, langsung sujud kan? Ya nggak benar, ya Allah jangan kau jadikan aku seperti itu. Seorang waliullah, Sultan Aulia si Abdul Qadir aja, dia aja tidak pernah merasa aman ya. Ini yang dibilang dia terlalu tidak pernah watarkil ibtihal bil hibzil bihal, dia tidak pernah berani meninggalkan permohonan untuk dijaga sama Allah, minta dijaga terus, gak merasa mulia loh, yang mulia tetap Allah. Karena dia pernah juga mengatakan sesungguhnya kesaktiannya dia lah itu, dia bisa ini itu semua kehendak Allah. Saya ya tidaklah manusia kecuali manusia biasa, apapun yang ada di diri saya itu adalah kehendak Allah, bukan kehebatan saya sama sekali. Oh tuh si Abdul Qadir ya, gak merasa hebat, karena ya iya kalau Allah bikin hilang semua ilmunya juga bisa aja ya, hilang sih kagak ya, jadi durhaka kan mudah aja. Ada juga satu cerita dulu ya, tapi nanti kayaknya nanti ada di kitab layak ya, tentang masalah orang yang harus, kayaknya udah pernah diceritain Nasrul Ibad apa ya, dia cuma dalam hatinya doang, akhirnya dia menjadi dalam hatinya ya, tadinya ulama jadi kafir, mengerikan ya. Seorang ulama besar di Damaskus pindah ke suatu tempat di daerah, tak taunya beberapa tahun kemudian dia udah menjadi pastor. Ini luar biasa, mengerikan ya. Segitu mudah Allah membuat orang berubah agama ya. Ini yang harus kita minta, harus selalu dijaga sama Allah. Wakana ya, kenapa begitu? Adalah Ibrahim ibni Adham yaqul, Ibrahim bin Adham pernah mengatakan ya, mana itu? Ibrahim bin Adham mengatakan, kaifa ta'manu ya Ibrahimul Khalil salawatullahi wassalamu alaihi yaqulu, bagaimana kamu merasa aman sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam ya, kekasih Allah aja ya, pernah mengatakan wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhilah diriku dan keturunanku, anak-anakku daripada menyembah berhala. Nabi Ibrahim aja masih mendoa begitu ya, nggak pede walaupun dia adalah ahli tauhid, bapak moyangnya tauhid, masih nggak pede, batunya nggak merasa aman, bisa aja Allah renggut keimanannya, masih berdoa ya Allah jaga aku daripada menyembah berhala, masih begitu loh Nabi Ibrahim. Surat Ibrahim ayat 35 itu, wajnubni wa baniyah
ya, hijablah aku, maksudnya jagain aku dan juga anak-anakku daripada menyembah berhala. Padahal beliau sangat keras ya waktu menentang berhala-berhalanya Namrud. Tetapi sebegitunya hebat dia menentang orang penyembah berhala sampai dibakar. Yang dihadapin satu negara loh untuk menentang berhala. Ini siapa yang ngancurin semua? Tuh yang gede masih ada, tanya aja yang gede. Wih, gitu deh. Gimana gak dihabisin dia, disiksa, ditelanjangin, diarak, habis itu baru dibakar. Kan api unggun, kayunya aja tuh tingginya 4 meter. Dia ada di dalam ya. Gitu. Jadi dalam 4 meter. 4 meter ditumpuk-tumpuk gitu. Jadi tengahnya dibolongin mungkin ya. Dimasukin di dalam, terus kayu ditumpuk-tumpuk sampai 4 meter. Ya, di dalam negeri dan itu. Kalau kita kegerahan gitu. Itu yang maksudnya orang yang sebegitu beraninya menentang berhala masih takut dia ke situ. Ini kan berarti nggak merasa aman. Ya, setelah dia menjadi nabi sekalipun ya, udah sukses, kita belum pernah berjuang buat agama kita misalnya, udah merasa aman. Beliau sudah berjuang buat agama Islam, berjuang tentang ketauhidan, berjuang memusuhi orang penyembah berhala, tetapi masih memohon perlindungan dari Allah, takut dia menyembah berhala. Ya. Ini yang maksudnya kita tetap disuruh sama Imam Ghazali, ayolah kita terus mendekatkan diri sama Allah sampai kita dimuliain Allah. Tetapi jangan pernah merasa aman. Selalu mohon perlindungan dari Allah kepada Allah dari kemusyrikan, kemaksiatan, kesombongan, ketergelinciran. Juga seperti juga di sini dikatakan di dalam sebelumnya ada ayatnya ya, di dalam itu ayat qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada aminan. Ketika Ibrahim mengatakan ya Allah jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah, itu baru ayat itu tadi. Wa Yusuf juga mengatakan As-Siddiq alaihi salam, Nabi Yusuf deh. Nabi Yusuf yang namanya udah bisa ngislamin satu negara ya, Mesir, sampai raja-rajanya Islam. Ya, doa dia apa? Saat semua sudah dikuasain, saat dia jadi perdana menteri, saat keluarganya udah dibawa ke situ ketemu lagi sama bapaknya. Ya, karena yang pernah nonton filmnya lihat. Akhir doanya dia apa? Sebelum dia menyelesaikan semua tugasnya. Wa tawaffani musliman, ya, matikanlah aku dalam keadaan muslim. Masya Allah, ya, udah sebegitu suksesnya masih ngeri matinya sulh khotimah. Kita ya Islam KTP cuma gara-gara orang tua kita ajanin doang, yakin banget kayaknya matinya husnul khotimah. Ya, tuh pikirin ya, beliau mengatakan anta waliyyi fid dunya wal akhirah wa tawaffani musliman, ya, surat Yusuf ayat 101. Ya, engkau adalah pengayomku di dunia dan di akhirat ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan muslim. Ini habis berjuang sukses menjadi seorang nabi ya, masih ngeri karena Allah maha segalanya, terserah Allah. Semulia apapun Nabi kita Muhammad, semulia apapun para nabi, kalau Allah bilang enggak ya enggak, dia Tuhan, serah dia. Itu makanya para nabi pada takut sama Allah karena sangat kenal Allah. Kita kan karena kita sombong, karena kita nggak kenal. Ya, itu. Kalau ada orang kampung kita yang misalnya ada di kampung kita tuh orang Jawara yang galaknya minta ampun, yang gampar aja gitu. Kita yang kenal kan kita takut kalau ada dia. Coba orang yang kenal, bang, apa kabar bang? Gitu. Kita langsung kaget pusing, orang berani banget nih. Kenapa dia berani aja? Nah, karena dia nggak tahu siapa itu orang. Ya, yang tahu kan ngeri. Begitupun para nabi, mereka tahu siapa Allah. Makanya mereka sangat takut sama Allah. Sekelas Nabi kita Muhammad, aku, kata Nabi, adalah manusia yang paling mengenal Tuhanku. Oleh karena itu aku adalah makhluk yang paling takut kepadanya. Tuh ya,
makin kenal sama Allah makin takut. Nabi itu takut sama Allah. Makanya saat dibilang innaka lan tidak amam ahbabta walakin Allah yahdi may yasha, itu lo nggak bisa mengasih hidayah siapapun yang lo cintai. Hidayah urusan saya, kata Allah gitu. Nggak bisa ngomong, Nabi diem, takut sama Allah. Cuma disedih aja, ya Allah paman gue dari kecil ngurusin gue, jagain gue dari apa aja musuh ya. Bahkan dia sempat dulu nggak dagang berapa tahun gitu karena nggak tega ninggalin Nabi Muhammad masih kecil. Kalau ditinggal segitunya gitu baiknya ini orang sama Nabi dari kecil Nabi, terus dia harus mati dalam keadaan kafir, kan Nabi sedih. Tapi Nabi berharap dia masuk Islam, Allah nggak kasih. Bisa Nabi marah sama Allah? Diem. Kenapa Nabi diem? Karena dia tahu Allah maha segalanya dan Nabi takut banget sama Allah. Gak bisa komplain, dia diem aja. Pas ayat itu keluar, innaka, mungkin kan dia tadinya sewot juga gitu, sebel. Pas disuruh ucapin syahadat, nggak pernah mau juga tuh pas mau mati. Nggak dengar, aku tidak mendengar dia sama sekali menyebut. Akhirnya mati. Itu. Tapi Nabi yang ngajarin loh. Tuh, Nabi yang ngajarin syahadat langsung. Kalau Allah kata kagak ya. Terus Nabi keluar tuh. Pas Abu Thalib meninggal, dia kecewa karena nggak ucap. Gitu. Lalu Ali bertanya, ya Rasulullah, bapakku gimana nih? Terserah kamu mau wakamin mau apa, terserah. Nabi udah nggak mau tahu. Mungkin nggak mau tahu aja, sangat kecewa gitu, sakit. Kenapa paman? Bukannya Nabi marah sama Abu Thalib ya, tapi ya mungkin itu kemarahan atau nggak terimanya Nabi sama Allah gitu. Tapi nggak berani ngomong sama Allah. Makanya kenapa keluar ayat itu? Mungkin karena Nabi itu merasa kecewa gitu, kok paman kok nggak bisa masuk Islam. Makanya pas Ali bilang ini bapak mesti diapain, terserah lo mau diapain, begitu Nabi. Udah. Karena mungkin sangat sedih, campur sakit, hati sampai sebel semuanya ada tuh. Karena kok nih orang gue suruh syahadat nggak bisa juga. Ya mungkin Nabi dari kacau gitu perasaannya, sebel atau apa sama Allah. Itu makanya turun ayatnya itu. Innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah siapapun yang kau cintai. Akulah yang bisa memberi hidayah. Itu keras Allah ya. Sama nabinya yang disayang. Dan Nabi diem aja kenapa? Karena dia tahu Allah itu maha besar dan dia tahu, dan makanya dia takut banget sama Allah. Nabi kita takut banget sama Allah karena dia sangat kenal Allah. Kalau kita songong-songong kelakuan kita, karena kita wajar, ya namanya nggak kenal, ya wajar-wajar aja. Nah, kalau misalnya lo nggak kenal kalau singa itu makhluk yang galak juga, paling lo tuh di ragunan, itu lo pikir kucing digarot lo. Ya. Kita mikir orang berani banget, hebat, bukan berani, dia nggak tahu kalau singa itu galak. Ya, itu anak kecil kan begitu. Ya, anak gua aja Ija itu dulu, sampai digarot tangannya, karena dia menang kucing dulu masih kecil, dipegang-pegang kucing, unyung-unyung pola ya, udah dicakar, nangis deh. Akhirnya dipaham, oh ini makhluk jahat gitu, ya kan? Kalau diunyung-unyung palanya dia galak gitu. Itu karena tadinya dia nggak tahu, itu. Pas tahu, ngeri. Ya ini yang dibilang kata Nabi, aku adalah makhluk yang paling mengenal Tuhan. Oleh karena itu aku adalah makhluk yang paling takut kepadanya. Nah ini nabi-nabi. Ya Yusuf alaihissalam, walaupun dia sudah berjasa untuk agama ini sampai mengislamkan raja Mesir kali macam. Ya perintah Allah benar-benar dijalani nama dia. Tapi pas selesai tugasnya ngomong apa? Anta wali fid dunya wal akhirah wa tawaffani muslimin. Matikan aku, masih begitu ya. Nanti lo pada gue tolong di syafaat, gue syafaatin di akhirat. Lu yakin banget dia udah masuk surga aja ya? Dia kadang-kadang begitu. Ente kalau mau berkah deket sama aneh, ntar aneh tolong di akhirat. Hebat banget ya. Dia udah yakin dirinya itu bakal hebat di sana. Ini banyak orang-orang ngomong begini ya, ngajak ngeri. Segitu yakinnya bakal husnul khotimah. Sebegitu yakinnya dia akan enak di padang mahsyar. Pada sekelas Nabi Yusuf aja masih mohon begini. Ya itu. Lalu wa kana Sufyan as-Tsauri la yazalu yaqulu.
Sofyan As-Sauri aja ini, ya Sofyan As-Sauri itu yang ingat gak yang muridnya pada jalan di air, ya di naik perahu. Allahumma salim salim, dia selalu ngomong begitu. Ya Allah selamatkan aku, selamatkan aku, selamat. Ini wali loh. Ya Allah selamat. Ka'annahu fi safinah yakhshal gharq. Seakan-akan dia kayak ada di perahu takut tenggelam. Padahal lagi duduk kayak gitu begini. Seakan-akan dia kayak di perahu terombang-ambing sama ombak. Ya Allah selamatin, takut tenggelam. Bayangin segitunya. Takut selesat, takut dia husnul khotimah, takut bermaksiat, sebegitunya tuh ya. Ya Allah selamatin saya ya Allah. Ya, kaki kita harus sering doa, ya Allah jaga hati saya jangan sampai saya menjadi orang yang bangga diri, sombong. Ya, jangan sampai saya melakukan kesalahan fatal dalam agama ini ya Allah. Tolong lindungi saya. Begitu terus ngomong tengah malam kan. Lindungi saya, jangan sampai saya salah jalan. Jangan sampai saya melakukan kesalahan fatal dalam kehidupan saya. Ya. Itu. Lalu wabalaqana an Muhammad bin Yusuf rahimahullah, telah sampai kepada kami ya dari Muhammad bin Yusuf rahimahullah anahu qala, Rasulullah dia mengatakan ta'amaltu Sufyan Tsauri lailatan, aku termenung. Ya, ini yang ngomong Muhammad bin Yusuf mengatakan ya Sufyan As-Tsauri, Sufyan As-Tsauri, aku merenungi tentang Sufyan As-Tsauri suatu malam. Fabakal laila ajma'. Lalu dia nangis sepanjang malam. Dan ini Muhammad bin Yusuf ketemu Sufyan As-Tsauri. Sufyan As-Tsauri tahu-tahunya lagi nangis saja. Ya. Apapun lahu, aku mengatakan kepada Sufyan As-Tsauri, abuka'u kahadza ala dzunub. Apakah tangisanmu ini karena engkau banyak atau melakukan perbuatan dosa? Gitu. Ya wali gak mungkin banyak dosa, tapi maksudnya dia tanya, apakah tangisanmu ini karena dosa-dosa? Qala fahamalan tibtanatan. Lalu dikatakan bahwa dia sebelum menjawab Muhammad bin Yusuf, Sufyan As-Tsauri bukan menjawab tapi dia mengambil jerami. Jerami tahu ya? Makanan kuda ya, diambil segenggam jerami. Dia mengatakan qala azanbu ahwanu 'ala Allahi min hadza, dosa itu lebih ringan daripada ini di sisi Allah ya. Wa innama ya, adapun sesungguhnya yang paling aku takutkan adalah ayas lubanillahu al-Islam ya, Allah merenggut keislaman dari diriku ya. Waliyazubillah, kata Ghazali, kita berlindung kepada Allah dari diangkat keimanan kita gitu. Ini Sufyan As-Tsauri itu kalau sekedar dosa ringan di sisi Allah, yang jadi berat, yang aku takutin ya keluar dari Islam, keluar dari keimanan ya. Itu yang berat kan gitu. Iman kita kan harusnya naik turun, yang keluar masuk gitu. Ya, sesungguhnya orang yang berzina itu, orang-orang sesungguhnya ada di Nasalibat pernah tuh. Orang-orang yang hasud itu tidak beriman. Orang yang berzina, mabuk itu tidak beriman. Saat mereka melakukan itu berarti iman lagi keluar. Gitu. Karena tidak mungkin orang mukmin, orang yang beriman hasud ya, berzina, mabuk gitu. Berarti kalau ada orang melakukan itu, dia sedang keluar imannya gitu. Nah, hati-hati saat kita lagi keluar iman kita mati gitu. Ya, orang yang berzina itu enggak beriman gitu. Karena orang yang beriman tidak akan pernah berzina. Berarti saat dia berzina imannya lagi keluar. Nah, ini kita jangan jadi keluar masuk iman, naik turun mesti cakep dah. Ya, naik turun. Ini keluar masuk namanya. Ya. Itu. Tingkatan iman yang rendah banget itu ya, keluar masuk gitu. Banyakan keluar lagi gitu, daripada masuk ya. Lalu wasami itu
ba'dal arifina yaqulu inna ba'dal anbiya'i alaihi wasallam sa'ala Allah Ta'ala, sesungguhnya aku mendengar bahwa sesungguhnya sebagian orang-orang arif mengatakan sesungguhnya sebagian daripada nabi bertanya kepada Allah an amri Bal'am, tentang perkara Bal'am bin Ba'urah. Kenapa kok dia bisa dilaknat padahal dia soleh banget? Wa tardihi ba'da tilkal ayati wal karamat, dan diusir dari Allah, maksudnya ditinggalkan Allah, dilaknat setelah dia mempunyai tanda kebesaran-kebesaran Allah, karomah-karomah yang banyak. Kok bisa Allah dengan mudah mengusir dia dari sisi Allah? Ini nabi-nabi loh yang nanya, ya Allah, Bal'am nggak begitu gitu kan, dia orang mulia banget di situ. Ini nabi-nabi ngakuin loh, kok tahu-tahu kau laknat gitu. Ya, ini nabi-nabi di zaman itu bertanya karena nyari kisi-kisi, ini apa nih, bahaya banget kayaknya. Bal'am kayaknya lebih hebring dari kita, kok tahu-tahu dilaknat gitu. Faqala Allah Ta'ala, Allah mengatakan lam yaskurni yauman minal ayami ala ma'a itu, dia tidak bersyukur kepadaku satu hari doang dari apa yang aku kasih kepadanya. Ini serem banget ya, dia seharian doang terlupa bersyukur. Berat banget ya. Makanya jadi nabi emang menjaga diri, selalu waspada, nggak merasa aman, nggak pernah lalai daripada Allah selalu memandangnya itu. Karena emang iblis berusaha untuk dilalai aja nih sedikit masuk gitu. Nah ini lama juga dilalain sampai satu hari masuk iblis, satu hari doang padahal dia gak bersyukur. Itu kata Allah, walau sakaroni ala zalika maratan wahidatan lama salab tuh, seandainya kata Allah dia bersyukur aja sekali dalam hari itu, maka aku tidak akan merampas imannya. Ya, jadi seharian dia nggak ada bersyukurnya sama gue, itu berarti kan 12 jam lah gitu ya. Kata Allah sekali aja tuh dalam 12 jam dia mensyukuri nikmat, gak akan aku rampas imannya. Ya, jadi benar-benar tuh mungkin seharian itu dia lupa benar-benar. Nah kita 10 tahun aja lupa gitu untuk bersyukur. Ya ini cuma hitungan sehari. Kata Allah seandainya satu hari itu sekali aja dia bersyukur, ya, aku gak akan mencabut imannya. Patai kos ayuharojo, sadarlah, atau kata Ghazali, sadarlah wahai laki-laki. Ya kita disuruh sadarlah ini. Wah tafis birukni syukri jidal, dan apa namanya, dan jagalah dengan tiang yang kuat. Ya maksudnya jaga, lindungi diri kita dengan bersyukur yang sungguh-sungguh. Ya, maksudnya jaga diri kita dari dilaknat Allah dengan selalu bersyukur dengan sungguh-sungguh gitu. Wahmadillahi ala ni'amihi biddin, dan selalulah memuji Allah dengan nikmat-nikmat agama yang kita sudah Islam. Setiap hari harus bersyukur kepada Allah, ya, dengan perbuatan, dengan perkataan, ya. Wa a'laha al-islamu wal ma'rifah, dan sepaling tinggi nikmat adalah nikmat Islam dan nikmat ma'rifah, mengenal Tuhan. Wa adnaha, serendah-rendah nikmat adalah masalah taufiku tasbih, ya, pertolongan Allah untuk mau tasbih. Tuh, ini apa namanya, nikmat yang paling rendah adalah di mana Allah kasih hidayah kita untuk berzikir subhanallah subhanallah. Ini sebenarnya kita dapat nikmat petunjuk mau ngerjain tasbih. Au ismatin an kalimatin la ta'nika, atau jaga diri daripada kalimat-kalimat kata-kata yang tidak berguna, yang gak bagus, yang buruk. Terjaga kita begitu, berarti itu nikmat dari Allah. Allah jaga. Asa an yutimma ni'amahu alaika, mudah-mudahan Allah menyempurnakan nikmat kepada kamu, wala yabtaliyaka bimararati zawal, dan tidak memberi balak kepadamu dengan ditariknya
Fa inna amral umur wa as'abaha al-ihanatu ba'dal ikram. Karena perkara yang paling enggak enak, yang berat, yang menyakitkan dan yang menghinakan adalah saat kita dihinain sehabis mulia. Itu kan gak enak ya. Jatuh habis di atas ya. Dihinain habis menjabat ya. Dihina tadinya ulama atau dihina ya, tadinya pejabat atau di penjara. Nah itu kan menyakitkan. Itu maksudnya saat kita udah dapat anugerah banyak dengan masuk Islam, dengan mau ibadah, mau ngaji, bahkan hidup kita terlihat baik ya, punya rumah tangga yang kelihatan baik-baik aja, orang juga menghormati, keluarga kita baik, anak kita baik, terus kita terkenal juga orang-orang pengajian mulia. Jaga itu dengan bersyukur terus. Kalau enggak bersyukur, takutnya Allah dan jatuhin kita maksiat, kita berzina, kita selingkuh atau bunuh anak orang, anjir itu kredibilitas kita di masyarakat ya. Tadinya dihormatin, akhirnya pandai dihinain. Orang awalnya, lah dia bukan dia orang bener banget, masa sih dia begitu tuh? Bayangin, tadinya kita dimulain orang, gara-gara apa tuh? Gara-gara kita tidak menjaga diri untuk selalu bersyukur akan nikmat-nikmat yang kita dapat sekarang ini. Ya, nikmat-nikmat di mana kita akuin, kita jujur, kita termasuk orang-orang yang baik-baik aja, terhormat di masyarakat, bahkan dilihat orang-orang yang hidupnya lurus-lurus aja, ngaji, enak, berkah. Ini yang harus dijaga. Dengan apa? Selalu mensyukuri, selalu berbuat baik kepada Allah. Ya, dan selalu waspada. Makanya syukurin terus dengan sungguh-sungguh hidup ini setiap harinya. Itulah jaga-jaganya kayak gitu. Karena kita nggak pernah luput dari ya bala dari Allah. Kalau Allah tarik, hina. Makanya tadi dikatakan kan nggak enak. Perkara yang paling nggak enak adalah habis mulia hina. Dan itu bisa aja buatan. Sampai sini aja. Ya, insya Allah ada manfaatnya. Hadir mabahatul Nabi Siril Fatihah. Suatu ladina amtad min al-maghdubi alaihim waladdallin. Rabbana lakal hamdu ya rabbana hamdan yawman hamdan warhamna warham walidina wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatikal wasi'ah ya arhamar rahimin sallallahu Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.